Hujan badai disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kota Batam. Warga panik dan ketakutan. Akibat hujan badai, puluhan pohon tumbang, beberapa rumah rusak. Sebuah alat kren untuk mengangkut besi di kawasan industri galangan kapal ambruk. Halo pemirsa, gempa magnitudo 5 mengguncang Garut, Jawa Barat. Getaran terasa hingga Bandung. Saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, hujan badai menerjang Kota Batam tadi malam. Sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak. Sementara itu hujan badai membuat talang air di arena tembak cabang olahraga menembak di PON ke-21 Aceh roboh. Warga diimbau waspada cuaca ekstrim. Hujan badai disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kota Batam. Warga panik dan ketakutan cuaca ekstrim membuat suasana mencekam. Akibat hujan badai, puluhan pohon di pinggir jalan raya tumbang, beberapa rumah warga dan warung rusak. Angin, badai, hujan menerjang gerobak kami lari pontang-panting meninggalkan gerobak kami yang berhamburan untuk kami menyelamatkan diri kami. Hujan badai juga membuat alat berat kren untuk mengangkat besi di kawasan industri galangan kapal ambruk. Serta kubah Masjid Raya Batam yang baru saja selesai dibangun patah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Diterjang hujan badai, talang air di venue cabang olahraga menembak di lapangan tembak Lindam Matai Aceh Besar roboh. Sebelumnya air hujan sempat merembes ke dalam ruangan. Saat kejadian terdapat sejumlah atlet yang tengah berlatih. Talang air ini yang bukan atap yang jatuh, tapi talang air yang menghubung antara ini yang mungkin tidak kuat untuk menampung debit air. Sementara kami tunda karena sebagian yang indoor ini hanya tersisa yang running target lapangan di sebelah dari lapangan 10 meter ini. Tak ada korban, namun akibat kejadian ini pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda karena letaknya bersebelahan dengan talang air yang jebol. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara lupa mencabut charger handphone, rumah artis dan juga komedian Joe Project P di Bandung terbakar. Sementara itu di Kota Makassar, akibat kebocoran tabung gas, ratusan tamu hotel terpaksa dievakuasi. Warga Komplek Margahayu Raya Bandung panik akibat kebakaran yang melanda salah satu rumah. Api muncul dari lantai 2 rumah milik artis yang juga komedian anggota Project P, Johanna Sutisna atau lebih dikenal dengan Joe Project P. Api disebut berasal dari charger handphone yang lupa dicabut beberapa hari karena ditinggal syuting. Api sempat menjalar dan membakar kamar tidur beserta isinya, termasuk juga sejumlah barang antik. Dari charger 4 hari, 5 hari karena kebiasaan. Karena charger itu saya cabut, charger itu saya biasanya kebiasaan memang. Saya tahu bahwa itu bahaya, tapi kadang-kadang saya males terus saya tersehatnya. Joe sempat diberikan oksigen karena terlalu banyak menghisap asap saat berupaya menyelamatkan barang-barang. Beruntung ia bersama istrinya selamat dibantu warga dan tetangga dan juga petugas pemadam kebakaran. Sementara di Makassar, ratusan tamu hotel di kawasan Panakukang terpaksa dievakuasi akibat terjadi kebocoran dari tabung gas berkapasitas 8 ton. Polisi sempat melakukan isolasi dan menutup jalan di sekitar hotel, termasuk juga melakukan pemadaman listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kebocoran tabung gas ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep mengaku hanya nebeng alias numpang pesawat jet pribadi milik temannya saat kembali dari Amerika. Hal itu disampaikan Kaisang saat memberikan klarifikasi dugaan gratifikasi ke KPK Selasa kemarin.
Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep akhirnya datang ke kantor Dewan Pengawas KPK Selasa kemarin. Didampingi Sekjen PSI, Kaisang mengaku kedatangannya atas inisiatif sendiri untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi beberapa waktu lalu. Dalam penjelasannya ke KPK, Kaisang mengaku hanya nebeng alias menumpang pesawat jet milik temannya dalam perjalanan kembali dari Amerika bersama istrinya Erina Gudono. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Sejumlah foto dan video Kaisang dan istrinya pakai jet pribadi pulang pergi ke Amerika menjadi sorotan. Tak hanya sekali, Kaisang diduga berkali-kali pakai jet pribadi saat keluar negeri bersama istrinya. Jet jenis Gulfstream diduga milik perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Usai viral, Ketua Umum PSI itu sempat menghilang dan sulit dikonfirmasi. Hingga akhirnya kemarin Kaisang datang ke KPK untuk melakukan klarifikasi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menegaskan jika Kaisang terbukti menerima gratifikasi, putra bungsu Jokowi itu harus membayar uang pengganti senilai 360 juta rupiah. Tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Gitu ya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Seto Pratomo iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak yang penasaran dengan rasa susu ikan yang disebut sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran. Raisa Nadia akan mencoba langsung produk susu ikan. Raisa, silakan dengan laporan Anda. Ya Wiki dan juga pemirsa, banyak yang penasaran nih, seperti apa sih rasa susu ikan? Termasuk saya juga penasaran. Di sini saya sudah mendapatkan produk susu ikan rasa stroberi. Kalau dilihat dari kemasannya, di sini tertulis protein hidrolisat atau ekstrak protein. Lalu untuk kandungan gizinya, wah ternyata omega 3, DHA dan juga asam aminonya ini tinggi sekali loh. Di sini tertulis omega 3 49 mg, lalu total asam aminonya 4170 mg. Saya sudah tidak sabar untuk segera mencoba untuk membandingkan apa sih bedanya dengan susu sapi. Nah pemirsa, sesuai petunjuk penyajian di kemasan, untuk sekali minum diperlukan 3 sendok makan dengan air suhu ruang. Hindari menyeduh menggunakan air panas ya. Mengapa? Karena bisa merusak kandungan gizinya. Nah, ini kita campur dengan air suhu ruang. Kalau susu sapi rasanya seperti yang kita tahu kan ada gurih-gurihnya ya. Kalau susu ikan nih seperti apa sih? Mari kita coba. Wah, ternyata rasanya cukup enak loh. Dan manis, terus juga tidak amis. Dari baunya juga tidak ada bau amis ikan. Kalau dibandingkan dengan susu sapi, memang susu sapi rasanya lebih gurih. Dan kalau susu ikan ini lebih terasa rasa stroberinya, misalnya dibandingkan dengan susu sapi yang rasa stroberi juga. Pilihan susu sapi maupun susu ikan akan tergantung pada kebutuhan nutrisi individu, lalu pada pilihan rasa, serta pertimbangan kesehatan. Karena keduanya tidak dapat saling menggantikan, namun bisa saling mendukung untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Kembali ke Wiki. Baik, terima kasih Raisa. Dan pemirsa, belusukan ke permukiman padat Mampang Prapatan Batcagup Pramono Anung ditodong warga atasi banjir. Sementara pasangannya, Bang Dul, berbincang dengan alumni SMA N3 Jakarta. Sementara itu, temui guru PAUD pasangan Ridwan Kamil Bacawagup Suswono berjanji pastikan kesejahteraan guru PAUD.
Belusukan ke permukiman padat RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan Selasa sore. Pramono Anung ditodong warga selesaikan banjir di wilayah mereka. Pramono mengaku akan mencari solusi atasi banjir, namun penanganan awal dengan memperbaiki turap di sekitar sungai. Bang Dul Rano Karno menerima kunjungan alumni SMA N3 Jakarta di rumahnya di Lebak Bulus berdiskusi tentang arah pendidikan. Selain fasilitas sekolah, permasalahan jumlah siswa, ketersediaan bangku sekolah dan beasiswa membutuhkan solusi segera. Pasangan Ridwan Kamil Suswono menghadiri seminar rumah keluarga bersama guru PAUD di kantor DPD PKS Jakarta Timur. Suswono menilai sepatutnya pemerintah menghargai guru PAUD dengan memastikan kesejahteraannya setidaknya setara dengan UMR Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hadapan Komisi 3 DPR RI, korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk Jakarta angkat bicara di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Korban bahkan menyebut dirinya diancam para pelaku yang diduga merupakan anak pejabat dan ketua partai. Pertama kali masuk ke sekolah di bulan November 2023. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE, korban dugaan perundungan SMA Binus Simpruk Jakarta Selatan menyebutkan mendapat intimidasi secara verbal dan kekerasan fisik sejak hari pertama bersekolah November 2023. RE menyebutkan salah satu pelaku mengaku anak pejabat dan ketua partai. Lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR. Bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macem-macem. Bapak gua ketua partai. Kuasa hukum RE menyayangkan kasus perundungan ini seolah ditutupi oleh pihak sekolah dengan disebut sebagai perkelahian. Dalam kasus ini ada 8 siswa Binus diskors. Kasus dugaan bullying disertai pelecehan seksual di SMA Binus Simpruk terus berlanjut karena mediasi gagal. Meski naik ke tingkat penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kasus yang dilaporkan kita tidak ada intervensi. Yang jelas kasus berlanjut, ya kan? Semua sudah kita periksa. Berarti untuk penyidik lanjut, ya kan? Tidak ada intervensi. Akibat perundungan, RE sempat dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan naturalisasi 2 pemain sepak bola, Mes Hilgers dan Eliano Reiners. Keduanya bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Permohonan naturalisasi Hilgers dan Eliano disetujui dalam Komisi 10 DPR RI bersama Kemenpora dan PSSI yang juga diikuti oleh Eliano melalui online. Sebelumnya proses naturalisasi Hilgers dan Eliano juga telah disetujui Komisi 3 melalui rapat kerja bersama Kemenpora, Kemenkumham, dan PSSI. Proses naturalisasi ini akan berlanjut ke rapat paripurna DPR Kamis 19 September besok dan diharapkan naturalisasi 2 pemain ini bisa membangun prestasi sepak bola nasional. Di Komisi 10 kita menyetujui naturalisasi dari Elino dan juga Mes ini. Karena biar bagaimanapun ada kebutuhan terutama di kualifikasi FIFA gitu ya, untuk kita bisa berprestasi dan menaiki ke jenjang yang berikutnya. Ya, saya optimis jika pemberian warga negara ini cepat. Ini Oktober PSSI memiliki target untuk memainkan. Jadi ini semoga prosesnya cepat. Gempa magnitudo 5 mengguncang Garut, Jawa Barat, getaran terasa hingga Bandung. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews Siang. Pemirsa, ribuan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 di Kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta audisi tidak hanya dari Sumatera Utara, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejak pagi ribuan peserta audisi Indonesian Idol Season 13 sudah memenuhi area gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Selama 2 hari penyelenggaranya, para peserta ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini terlihat begitu semangat dalam mengikuti setiap tahapan audisi. Para peserta audisi yang dinominasi anak-anak muda ini juga sangat antusias dalam menunjukkan talenta dan bakatnya di dunia tarik suara, serta berharap dapat meraih tiket untuk menuju tahap selanjutnya. Kenapa mau ngikutin Idol? Baru ada mentalnya sekarang buat berani lagi, Bang. Udah ada nyiapin lagu khusus nggak? Persiapannya udah dong. Udah siapin berapa lagu? 5. Ya nyoba aja karena dari dulu pengen jadi next idol Indonesia, lagi ada kesempatan, ada waktu, ya udah dicobain aja. Kota Medan dipilih sebagai salah satu lokasi audisi karena memiliki potensi besar untuk melahirkan idola baru Indonesia. Kota Medan ini menjadi kota ke-10 untuk audisi Indonesian Idol yang sudah kita datangi. Dan di hari ini tentunya kita punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk Kota Medan, karena Medan itu sebagai kota yang selalu menghasilkan idola-idola baru di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi ini nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum masuk babak spektakuler. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, terjebak macet berjam-jam di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor. Seorang ibu asal Cipayung, Jakarta Timur meninggal dunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, melihat barisan mobil mewah di jalanan mungkin sudah biasa, tapi bagaimana dengan di atas air? Anda bisa mencoba jet car. Nggak perlu jauh-jauh di luar negeri, kini bermain jet car bisa Anda nikmati di Batam sambil menikmati sunset. Melaju dengan kecepatan tinggi, mobil balap ini melintasi Laut Batam. Mobil warna-warni saling berpacu di laut menjadi pemandangan unik yang bisa Anda lihat di sini. Jika biasanya berlayar dengan speedboat atau kapal, jet car menawarkan sensasi yang berbeda. Berkendara mobil mewah di atas air dengan kecepatan tinggi. Biasa mobil kalau nggak di jalan raya, off-road lah ya ada ya. Ini kita ada sensasi di laut. Udah kita kena dapat sunset gitu nih, itu mantap banget sih. Karena ini yang pertama di Indonesia, pengunjung yang datang beragam bahkan dari luar negeri. Mostly kebanyakan ini dari Singapura dan Malaysia, dan juga ada dari India. Sisanya itu dari kota-kota kayak Jakarta, mereka langsung ke sini, BP naik pesawat langsung ke sini, Palembang. Arus laut di kawasan Balerang yang tidak terlalu bergelombang membuat kegiatan bermain jet car jadi semakin asyik, terutama sore hari. Usai bermain jet car, pengunjung juga bisa menikmati suasana senja sambil melihat matahari terbenam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Pemirsa, macet horor di Puncak Bogor saat musim liburan kerap memicu korban. Macet berjam-jam membuat kelelahan dan frustasi para wisatawan. Penyebab macet salah satunya adalah daya tampung jalan yang hanya sekitar 50 ribuan, tetapi dilalui oleh belasan ribu kendaraan. Horor macet di Puncak Bogor kembali terjadi di libur panjang akhir pekan kemarin. Ratusan ribu kendaraan tumpah ruah di jalanan menuju sejumlah kawasan wisata. Ratusan ribu pengendara terjebak macet belasan jam. Wisatawan bahkan terpaksa keluar kendaraan dan duduk seadanya di pinggir jalan. Salah satunya keluarga asal Bambu Wulung, Cipayung, Jakarta Timur yang hendak berwisata ke Puncak Bogor. Sang ibu Nini bersama Suryati putrinya sempat merekam momen keduanya duduk di pinggir jalan akibat macet yang tidak tertahankan. Saat itu bus yang ia tumpangi bersama rombongan terjebak macet berjam-jam di kawasan Gunung Mas. Tak berselang lama, korban yang berusia 63 tahun ini mengalami muntah-muntah, pingsan, dan meninggal di lokasi pada pukul 7 malam. Ironisnya lagi, korban baru bisa dievakuasi jam 10 malam.
Itu pun dengan pengawalan petugas akibat jalanan yang masih macet parah. Karena ini kebun teh kita di pinggiran, di tanah. Mama saya duduk di tanah, saya juga duduk di tanah. Ya udah, terus mama ditidurin, dikasih alas kardus sama orang. Udah, akhirnya mama saya disuruh tiduran. Pas tiduran nggak mau, mama saya keluar busa. Saya kira mama saya pingsan kan. Saya juga ngabarin ke keluarga, pingsan saya pikir. Ternyata mama saya udah nggak ada. Tak hanya sekali dua kali, horor macet puncak memang kerap memakan korban. Penyebab macet tak lain akibat jumlah kendaraan yang jauh melebihi kapasitas. Daya tampung jalan menuju puncak hanya sekitar 58.000, namun dilalui 118.000 kendaraan akhir pekan kemarin. Kerap memicu korban, namun mengapa para wisatawan masih ingin berlibur ke puncak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perhelatan modifikasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia Modification Expo, kembali akan digelar tahun ini. Dengan tema Road to the World, acara ini akan digelar 4 hingga 6 Oktober di AIS BSD Banten. Indonesia Modifikasi Expo atau IMX 2024 Road to the World akan kembali digelar untuk ke-7 kalinya di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten 4 hingga 6 Oktober mendatang. IMX 2024 akan hadir dengan skala lebih besar dan lebih mendunia. Partisipasi tenan internasional mencakup berbagai negara seperti Cina, Amerika Serikat, dan juga Jepang. IMX 2024 memiliki misi membawa karya modifikasi anak bangsa ke panggung internasional. Event ini menjadi ajang kolaborasi strategi antara pelaku dalam industri otomotif Indonesia dengan mitra global. Tahun ini yang berbeda, jadi kita akan kehadiran mobil legenda Super Mamego AE86, kita bawa langsung dari Tokyo, nanti akan dipamerkan di IMX 2024 punyanya Drift King Suchiasan. Gitu. Terus udah gitu ada Liberty Walk juga, mereka akan datang, akan meluncing Nissan Skyline R34 siluetnya nanti di IMX juga, lalu akan merilis diecast limited yang cuman 2.000 unit sedunia, nanti akan dirilis juga di sana. Indonesia Modifikasi Expo 2024 juga menyiapkan hadiah 3 mobil modifikasi dari 3 artis ternama Indonesia. Pengunjung juga bisa mendapatkan promo dan diskon hingga 80%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita di siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.